Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobahul Khoir, anak soleh dan soleha, kelas Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Kaifalukum. Semoga teman-teman semuanya di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya khususnya COVID-19 ya. Dan teman-teman masih bisa melaksanakan aktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Segala puji hanya milik Allah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jumat berkah, Jumat ceria bersama dengan keluarga tercinta. Sudahkah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Jika belum, yuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian lakukan amalan-amalan sunnah di hari Jumat yang lainnya, termasuk menyelesaikan Quran surat Al-Kahfinya. Semoga teman-teman ketika mendengarkan video ini sudah bersiap-siap melaksanakan majelis pagi ya. Sudah mandi, kemudian setelah ini silakan sholat duha 4 rakaat, dilanjutkan dengan doa, zikir dan doa, kemudian al-maksuratnya. Kemudian setelah itu murojaah, menambah hafalan ya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, Ustazah akan kegiatan luring untuk teman-teman semuanya. Kelompok yang besok adalah jadwal kegiatan luring, bersiap-siap ya untuk besok datang ke sekolah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, setelah ini akan ada materi BPI kita hari ini ya, yaitu tentang macam-macam puasa sunnah. So stay tune terus dan silakan disimak untuk materi BPI kita hari ini. Jangan lupa kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai materi BPI kita dari makan dan minum serta perbuatan yang bisa membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dan anak yang soleh dan soleha, fokus materi BPI kita pada Jumat hari ini yaitu tentang masalah macam-macam puasa sunnah. Itu merupakan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, yang hukumnya dimana ketika kita melaksanakan maka akan mendapatkan pahala, dan ketika tidak melaksanakan itu tidak apa-apa. Nah, adapun macam-macam puasa sunnah itu yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini biasanya dilaksanakan selama 10 hari, salah satunya itu di tanggal 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Puasa Arafah ini dilaksanakan 1 hari menjelang hari raya Idul Adha. Dinamakan puasa Arafah karena di hari tersebut umat Islam yang berhaji itu sedang melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Dan puasa ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi sayang banget ya teman-teman kalau sampai kita meninggalkannya. Oke, puasa yang selanjutnya adalah puasa 10 Muharram dan 9 Muharram. Dan puasa yang 10 Muharram ini disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini punya keistimewaan, yaitu dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ternyata teman-teman, pada zaman dahulu orang Yahudi dan Nasrani itu juga melakukan puasa di setiap tanggal 10 Muharram. Nah, agar tidak sama dengan ibadah mereka, Rasulullah menganjurkan umat Islam itu untuk mengiringi puasa Asyura itu dengan puasa tambahan, yaitu sehari sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian puasa sunnah selanjutnya adalah puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang istimewa karena setelahnya umat Islam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebuah hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak banyak berpuasa di bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena aku suka berpuasa saat amalanku dinaikkan kepadanya. Selanjutnya adalah puasa pada bulan Muharram. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah atau bulan Muharram. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah puasa hari Senin dan Kamis.
Amal-amal ditampakkan hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika ditampakkan amalku sedang aku dalam keadaan berpuasa. Sedangkan keistimewaannya adalah akan dibukakannya pintu surga di hari Senin dan Kamis. Rasulullah juga pernah ditanya tentang hari Senin. Beliau menjawab, dia adalah hari ketika aku dilahirkan, hari ketika aku diutus, atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Dan ternyata teman-teman, hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amal-amal kita diangkat untuk ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Itu disebut juga dengan Ayyamul Bid. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kemudian puasa sunnah yang terakhir adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud juga merupakan ibadah puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam, dan beliau sholat di sepertiga malamnya, kemudian tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Oke teman-teman, itulah tadi materi BB kita hari ini tentang macam-macam puasa sunnah. Mudah-mudahan kita mampu menteladani Rasulullah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Terima kasih banyak untuk Sapa pagi hari ini dan materi BB kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah mohon ampun bikali astaghfirullahaladzim, dan kepada teman-teman Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah cukupkan untuk Sapa pagi dan materi BB hari ini, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.